Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan aritmetika. Jadi, kita akan mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan barisan. Barisan itu adalah pola bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Jadi, barisan itu adalah pola bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Kemudian, bagaimana sih cara penulisannya barisan? Barisan itu ada yang disebut dengan suku. Jadi, suku pertama atau anggota pertama dari barisan itu biasanya dilambangkan dengan U1. Kemudian suku kedua adalah U2. Suku ketiga adalah U3. Nah, ini nanti sampai suku ke N atau UN. Jadi itu penyebutannya, suku pertama disebut suku pertama, suku pertama disebut U1, suku kedua disebut U2, suku ketiga disebut U3. Nah, kemudian penulisannya tidak dari atas ke bawah seperti ini, melainkan U1, U2, U3, sampai UN. Terserah mau berapa suku. Jadi ditulis berurutan seperti itu. Dari suku pertama sampai suku ke N. Nah, kemudian kita akan masuk ke barisan aritmetika. Nah, sekarang barisan aritmetika itu apa? Barisan aritmetika itu adalah, nah, kalau tadi barisan itu adalah pola bilangan yang disusun dengan aturan tertentu, barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang atau dengan selisih atau disebut dengan beda dua suku berurutan, selisih dua suku berurutan selalu tetap. Nah, jadi ini namanya barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Jadi barisan itu adalah pola bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Kemudian barisan aritmetika barisan bilangan, jadi dia disusun dengan pola tertentunya adalah selisih dua suku berurutan selalu tetap. Bagaimana maksudnya? Kita akan bahas di contoh. Contohnya yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini disebut dengan barisan aritmetika. Kenapa? Karena selisih dari dua suku berurutan itu selalu sama. Di sini selisihnya adalah 2, di sini 2, 2, 2. Jadi tetap 2. Itulah barisan aritmetika. Kemudian contoh yang lain misalkan, kalau mau yang lain, misalkan saya punya 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya.
Nah, ini juga jadi selisihnya 2. Ini aritmetika juga. Jadi mudah sekali untuk mendeteksinya. Sedangkan yang ketiga, misalkan saya punya 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 16, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita selidiki, selisih antar dua sukunya adalah ini selisihnya 1, ini selisihnya 2, ini selisihnya 3, ini selisihnya 4, ini selisihnya 5. Nah, karena dia berbeda, berarti ini bukan. Karena dia selisihnya beda, berarti ini bukan barisan aritmetika. Ini bukan. Karena selisih antar dua suku berurutan atau bedanya tidak tetap berubah-berubah. Oke, ya walaupun ada bentuk konsistensi di sini. Jadi memang dia berubah, tapi berubahnya nambah 1. Tapi tetap saja itu bukan barisan aritmetika. Oke, saya sudah berikan 2 contoh yang merupakan barisan aritmetika dan 1 contoh yang bukan aritmetika. Nah, kemudian masalah itu timbul kemudian setelah kita merumuskan ini, misalkan ya, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita ingin mencari suatu suku yang posisinya, misalkan, tentukan suku ke 1000. Berarti kita harus melanjutkan ini, misalkan ini dilanjutkan 12, 14, 16, 18, sampai ketemu suku ke 1000. Tentu itu akan memakan banyak waktu dan tidak efisien. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita coba lihat polanya dulu. Jadi, bisa nggak pola itu kita gunakan untuk menghitung suku ke 1000 tanpa harus melanjutkan suku yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, tanpa harus mendaftar semua anggota sukunya sampai suku ke 1000. Jadi cukup dengan pola bisa nggak kita prediksi atau bisa nggak kita tentukan. Sekarang kita lihat U1-nya di sini adalah 2. U1-nya di sini adalah 2, kemudian U2-nya itu adalah 2 ditambah 2, itu sama dengan 4. Ya kan, 4. Kemudian U3-nya adalah 2 ditambah 2, suku kedua, atau begini aja. U ketiga itu adalah U2 ditambah 2. Kan tadi bedanya 2 ya. U2 ditambah 2 atau sama dengan U2-nya itu kan U2-nya adalah 2 tambah 2. 2 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian U4 itu adalah U3 ditambah 2. Nah, U3-nya sudah kita dapatkan tadi. 2 tambah 2 tambah 2 ditambah lagi 2. Nah, kalau kita perhatikan ini kan U1. Ini U1-nya. Nah, sorry. Ini U1-nya, kemudian ini selisihnya. Kemudian di suku yang ketiga ini
suku pertamanya, ini bedanya atau selisihnya, dan ini bedanya lagi. Ini kan bedanya. Atau kita simpulkan deh. U1-nya sama dengan A, kemudian selisihnya itu bedanya kita sebut dengan B. Berarti ini kan A. Nah, ini A ditambah B. Kemudian ini A ditambah B ditambah B. Jadi, kalau kita mau lihat polanya, U1 itu sama dengan A, kemudian U2 itu adalah A ditambah B, kan begitu? Kemudian U3, U3-nya adalah U2 ditambah ini, U2 ditambah B, berarti A tambah B tambah B. Ini kan U2, ini U2 ditambah B. Kemudian U4 itu adalah U3 ditambah B lagi. A tambah B tambah B ditambah B. Nah, ini sama dengan A, ini sama dengan A tambah B, ini sama dengan A tambah 2B, ini sama dengan A ditambah 3B. Kalau kita perhatikan, maka kalau kita mau menghitung suku ke N, dia akan menjadi A ditambah B tambah B tambah B tambah B. Ini B-nya nanti sebanyak, kalau tadi 4 sebanyak 3, kalau 3 sebanyak 2, kalau 2 sebanyak 1, berarti kalau N sebanyak N dikurangi 1. Sehingga ini akan menjadi A ditambah N kurang 1B. Atau bisa kita tulis kembali, untuk menghitung UN itu akan sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi nggak usah kita capek-capek menghitung sampai suku ke 1000. Kita akan coba tentukanlah suku ke 100. Berdasarkan itu, berarti suku ke 100? Suku ke 1000. U1000 sama dengan, tadi A itu apa? A itu adalah U1, kemudian B itu adalah beda. A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah suku pertama, ini A. Kemudian 2, N-nya adalah 1000 dikurangi 1, bedanya adalah selisihnya tadi berapa? 2 plus 2 ya. 2. Ini akan menjadi 2 ditambah 999 kali 2. 2 ditambah kali 2 ini berapa? 8 9 9 1998. Terus ya betul dah, 19 gitu ya, lebih 2 kali 9 itu 18, simpan 1, 2 kali ini 19, simpan 1, iya lebih lagi 1. Jadi 1998 ditambah 2 ini sama dengan berapa? 2000. Maka suku ke 1000-nya adalah 2000. Tanpa perlu kita mendaftar semua anggota suku sampai suku ke 1000. Oke. Kemudian untuk contoh lain. Untuk contoh lain misalnya, saya punya bilangan barisan aritmatika 5, negatif 2, negatif 9,
negatif 16. Tentukan suku ke 50. Tentu kalau kita lanjutin bisa banget ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian melanjutkan ini, cuma tidak efisien aja dan menghabiskan banyak waktu. Kita gunakan lagi yang tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Kita akan gunakan ini. Berarti A-nya berapa? A-nya 5. B-nya berapa? Oh iya, saya lupa tadi memberikan. B itu bisa dihitung dengan cara U2 dikurangi U1. Karena kan selisih dua suku berurutan. Ini sama dengan 5. Bukan 5. Suku kedua. Negatif 2 dikurangi 5. Sama dengan negatif 7. Jadi bedanya adalah negatif 7. Maka kita hitung sekarang. U50 sama dengan A-nya adalah 5 ditambah 50 kurang 1 kali negatif 7. 5 ditambah 49 kali negatif 7. 5 ditambah, ini berapa? 3 simpan 6. 28 tambah 6 negatif 34. Negatif 343 ditambah 5 sama dengan, berarti kan ini negatif ya, negatif 338. Maka suku ke-50-nya adalah negatif 338. Jadi cukup sederhana ya materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu, sampaikan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.